Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang peta kekuatan politik nasional. Sebelum kami mempresentasikan tentang peta kekuatan politik nasional, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Jeli Basariwu dan antara tahun 1960 sampai 1965 kekuatan politik pada waktu itu terpusat di tangan Presiden Soekarno. Presiden Soekarno memegang seluruh kekuatan negara dengan TNI, Angkatan Darat, dan PKI di sampingnya. TNI yang sejak kabinet di Juanda diberlakukan SBOB, kemudian pemberontakan PRRI dan Pemesta pada tahun 1958 mulai memainkan peranan penting dalam bidang politik. Dihidupkannya Undang-Undang Dasar tahun 1945 merupakan usulan dari TNI dan didukung penuh dalam pelaksanaannya. Menguatnya pengaruh TNI Angkatan Darat membuat Presiden Soekarno berusaha menekan pengaruh TNI Angkatan Darat, terutama nasional, dengan dua taktik, yaitu Soekarno berusaha mendapat dukungan partai-partai politik yang berpusat di Jawa, terutama PKI, dan merangkul angkatan-angkatan bersenjata lainnya, terutama Angkatan Udara. Kekuatan politik baru lainnya dalam PKI. PKI sebagai partai yang bangkit kembali pada tahun 1952 dari puing-puing pemberontakan Madiun 1948. PKI kemudian muncul menjadi kekuatan baru pada pemilihan umum 1955. Dengan menerima penetapan Presiden nomor 7/1959, partai ini mendapat tempat dalam konstelasi politik baru. Kemudian dengan menyokong gagasan Nasakom dari Presiden Soekarno, PKI dapat memperkuat kedudukannya. Sejak saat itu PKI berusaha menyaingi TNI dengan memanfaatkan dukungan yang diberikan oleh Soekarno untuk menekan. Perkenalkan, nama saya Ramali Pardosi dari kelas 11 4. Saya akan memaparkan tentang peta kekuatan politik nasional. PKI berusaha untuk mendapatkan citra yang positif di depan Presiden Soekarno. PKI menerapkan strategi menempel pada Presiden Soekarno secara sistematis. PKI berusaha memperoleh citra sebagai Pancasialis dan pendukung kebijakan-kebijakan Presiden Soekarno yang menguntungkannya. Hal ini seperti apa yang diungkapkan DN Aidit, bahwa melaksanakan manifesto secara konsekuen adalah sama halnya dengan melaksanakan program PKI. PKI mampu memanfaatkan ajaran Nasakon yang diciptakan Soekarno sebaik-baiknya. Karena lewat Nasakon inilah PKI mendapat tempat yang sah dalam konstelasi politik Indonesia. Kedudukan PKI semakin kuat dan elektabilitasnya sebagai kekuatan politik sangat meningkat. Bahkan ketika Presiden Soekarno akan membubarkan partai melalui penetapan presiden, konsep awal disebutkan bahwa partai yang akan dibubarkan adalah partai yang memberontak. Sesuai dengan rumusan itu, maka calon partai yang kuat untuk dibubarkan hanya Masyumi dan PSI. PKI yang pernah memberontak pada tahun 1948 terhindar dari pembubaran atau disebut dengan Anhar Condong 2005. Sekian dan terima kasih.